kelas, silahkan disiapkan. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Duduk siap menjawab kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar berulang. Baik, marilah kita menguatkan profil Pancasila di dalam diri kita. Mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Setelah kita membaca doa dan menyanyikan salah satu lagu nasional, saya absen dulu ya. Yang pertama, Afrika Firzana, Ahmad Alizar, Ahmad Jalaluddin, Ainun Dwi, Ahlak Saputra, Indah, Andi Nur Alisa, Dimal, Jihan Faradila, Muhammad Fahrul Zaid, Habib Saputra, Akil Sidik, Muhammad Mahrim, Muhammad Fadil, Muhammad Fadil, Muhammad Rahmat, Syam Erlangga, Nanti Az-Zahra, Nabil Tamam, Nur Aisyah Indriani, Nur Arizka, Rania Tuanida, Ratu Binti Sumaira, Ummu Mutia Johar, Umaira, Rizal. Jadi sebelum saya memulai pelajaran hari ini anak-anakku sekalian, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik guna memicu minat kita untuk belajar tentang surah Al-Alaq di bab 6 ini pada pertemuan kedua, yaitu menulis surah Al-Alaq dengan baik dan rapi. Jadi pertanyaan pemantik, apakah peserta didik siap untuk menulis huruf Al-Quran dimulai dari pembelajaran tajwid sampai makhraj hurufnya? Siap atau tidak? Siap. Yang pertanyaan pemantik kedua, anak sekalian, huruf yang dibaca dalam penulisan Al-Quran disebut dengan
siap menulis itu? Apakah anakku sekalian siap untuk belajar? Siap. Siap untuk bersemangat hari ini? Siap. Jadi tujuan pembelajaran kita anakku sekalian pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menulis Quran surah Al-A'la dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menghafal Quran surah Al-A'la dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan hafalan Quran surah Al-A'la dengan benar. Jadi, anak-anakku sekalian, tema hari ini adalah mengaji surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayasakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra summa la yamutu biha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sallallahu alaihi. Jadi surah yang Pak Guru bacakan tadi itu adalah merupakan surah Al-A'la, surah ke-87 dalam Al-Quran yang memiliki arti yang paling tinggi. Al-A'la berarti paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku hari ini tinggi di hadapan manusia, tapi ada yang lebih tinggi daripada kita. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita muqaddimah dulu ya. Jadi kita bersyukur dulu. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih sempat belajar, melakukan pembelajaran dengan luar biasa semangat. Kemudian yang kedua, sholat menyertai salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah memutus tali-tali kejahiliaan kemudian menukar dengan tali-tali agama Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya agama Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai detik ini ketika kita masih memegang yang namanya agama Islam, maka kita mendapatkan satu tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, kita masuk pada materi. Jadi perlu kita pahami di sini bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran yang diberikan Allah kepada Nabi itu berisi 114 surah dan 30 juz dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berarti kalamnya Allah, ucapannya Allah. Jadi Allah berkata, berfirman dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran sampai di titik ini anakku sekalian, salah satu kitab suci Allah yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kemudian diberikan, diajarkan kepada kita umatnya sampai detik ini. Dan salah satu kitab agama Islam yang tidak pernah diubah isinya, salah satu kitab Allah yang murni ayat-ayatnya, tidak ada satupun manusia makhluk yang bisa merubah keaslian dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang bisa merubah Al-Quran, Allah memberi tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Hei manusia, kalau ada yang sanggup membuat satu surah seperti Al-Quran, kalau ada sanggup membuat satu ayat seperti Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, semua riwayatnya. Ada tidak yang mampu membuat puisi seperti Al-Quran? Tidak ada yang mampu. Allah memberikan tantangan. Kumpulkan semua jin, kumpulkan semua manusia, kumpulkan semua makhluk, fa'tu bi suratin min misli. Buat satu surah yang sama indahnya dengan Al-Quran. Tidak ada yang sanggup membuat satu surah seperti Al-Quran. Bahkan ada satu orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang berusaha membuat, menandingi Al-Quran. Dia membuat satu surah Al-Fil. Kan dalam Al-Quran ada juga surah Al-Fil, alam tara kaifa.
Tapi orang ini Muzailam Al-Kadzab namanya. Kenapa disebut Al-Kadzab? Karena dia pendusta, pembuat ayat-ayat baru, pembuat Al-Quran yang baru. Makanya kita tidak boleh merubah isinya Al-Quran, karena Al-Quran itu murni terjaga keasliannya. Jadi anak sekalian, kita mengawali materi ini dengan pembelajaran menulis Quran surah Al-Alaq dengan rapi dan baik. Jadi perlu kita pahami sekali lagi bahwasanya Al-Quran itu bukan cuma menjadi pedoman di hadapan manusia, bukan menjadi pedoman bagi kita, bukan cuma menjadi bacaan saja yang sekedar dibaca. Al-Quran merupakan kitab Allah yang memberikan penjelasan-penjelasan hakiki, seperti halnya Quran surah Al-Alaq, artinya yang paling tinggi, memberikan pemahaman kepada setiap kepala, setiap insan, bahwasanya Allah itu memiliki zat yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang paling tinggi daripada Allah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hendaknya tidak bisa berlaku sombong di hadapan manusia lainnya. Kita tidak boleh berlaku sombong di hadapan manusia. Kita tidak boleh angkuh di hadapan manusia. Kita tidak boleh melawan guru. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Apa yang mereka perintahkan kepada kita, kita harus patuh terhadapnya. Karena ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalau kita mendapatkan ridho Allah, minta ridhonya orang tua. Hari ini pasti ketika kita sebelum berangkat ke sekolah pasti salaman dulu toh sama orang tuanya. Cium tangannya mamanya, cium tangannya bapaknya, itu meminta ridho orang tua. Ketika orang tua kita menjulurkan tangannya begini kemudian kita cium, maka ridho Allah kita dapatkan pada saat itu. Silakan berangkat ke sekolah. Kami bayangkan ketika ada peserta didik, ketika ada seorang siswa yang tidak mencium tangannya mamanya baru berangkat ke sekolah, maka dia dalam perjalanan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena selain daripada ridho, laknat Allah tergantung laknatnya orang tua. Jadi ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka tunggu laknat Allah menuju kepada kita. Jadi anak sekalian, Quran surah Al-Alaq menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah yang paling tinggi, tidak ada lagi yang paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la. Al-Quran itu mempunyai ilmunya tersendiri. Jadi ada yang disebut dengan ilmu tajwid, ada yang disebut dengan makharijul huruf. Makharijul huruf. Jadi sebentar anak sekalian, kita mencoba untuk menulis Al-Quran Sabbih isma rabbikal a'la. Sebenarnya anak sekalian, hari ini kita menggunakan proyektor LCD, tapi karena proyektor kita rusak, mungkin minggu depan baru kita bisa menggunakan proyektor LCD. Jadi kita gunakan laptop saya yang menggunakan alat tulis kalian. Jadi mohon diperhatikan Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini ayat pertama dalam Al-Quran. Jadi huruf-huruf dalam Al-Quran itu ada ilmunya tersendiri. Jadi kita tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran anak sekalian. Kita tidak boleh sembarangan menafsir Al-Quran. Kita tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran. Jadi sebentar anak sekalian diharapkan mampu menulis Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Jadi Quran surah Al-Alaq ini berisi ayat 1 sampai 19. Jadi peserta ini diharapkan mampu menulis Al-Quran itu secara baik dan rapi. Sabbih isma rabbikal a'la. Oke, lanjut. Kemudian
Quran surah Al-A'la ini merupakan salah satu surah yang paling disukai dan paling sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pada rakaat pertama sholat Jumat, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Quran surah Al-A'la ini paling sering dibacakan ketika di hari Lebaran. Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika kita ikut lebaran di masjid, pasti bacaan imam itu yang paling umum adalah Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Kemudian Quran surah Al-A'la ini menjadi surah yang paling istimewa dalam Al-Quran karena memiliki tafsir, memiliki makna yang sangat luar biasa, yang sangat mendalam sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita perhatikan di sini. Ketika kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf yang benar, kita sudah memiliki satu pahala kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Tapi beda cerita anak sekalian, ketika kita membaca Quran surah Al-A'la tidak sesuai dengan kaidah tajwid dan kaidah makharijul huruf. Di dalam Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran, terutama pada Quran surah Al-A'la ini, kita tidak boleh membaca keluar daripada ilmu tajwid, makharijul huruf, karena salah baca, salah arti itu berdosa. Di dalam Al-Quran itu ketika kita salah baca satu huruf saja, kita salah baca, maka kita berdosa. Seperti layaknya huruf sa, ada huruf sa, huruf za, huruf sya, huruf so. Ada 5 huruf. Nah, ketika kita salah membaca ini maka artinya berbeda dan kita berdosa. Seperti halnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tapi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ha besar kita pakai, maka artinya berbeda dan kita berdosa. Makanya anak sekalian, pentingnya untuk mempelajari ilmu tajwid dalam Al-Quran dan pentingnya kita mempelajari ilmu makharijul huruf dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita menulis Al-Quran itu di atas, kita perlu mengetahui dulu seperti apa itu huruf-huruf dalam Al-Quran, seperti apa itu cara penulisan dalam Al-Quran, seperti apa itu cara menulis yang baik dalam Al-Quran, seperti apa itu cara menulis sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan ilmunya. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu itu terlebih dahulu. Kemudian ketika kita menulis Quran surah Al-A'la, kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara melafazkan huruf-hurufnya satu persatu. Nah ini yang disebut dengan makharijul huruf. Nah ini sebentar yang ingin kita tulis. Jadi kemudian saya beralih sedikit ke pesan pokok Quran surah Al-A'la agar kita lebih memahami kembali. Daripada kita menulis tanpa makna, kita tidak perlu seperti itu. Kita menulis, namun kita harus pun mengetahui maknanya yang terkandung dalamnya. Quran surah Al-A'la merupakan urutan surah yang ke-87 dalam Al-Quran dan terdiri dari 19 ayat. Surah ini tergolong surah Makkiyah, artinya turun di kota Makkah. Turun di kota Makkah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdebat dengan orang-orang jahiliyah di zamannya. Makanya surah-surah yang turun di kota Makkah itu pasti berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kota Madinah. Ketika ada surah yang turun di kota Madinah, itu menandakan surah itu mengandung tentang pesan pokok tentang muamalah, tentang bakti sosial kepada sesama, hubungan sesama manusia dengan sesamanya. Ketika dia turun di kota Makkah, surah Makkiyah, maka dia berbicara tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diwahyukan kepada baginda Nabi setelah surah At-Takwir. Nama Quran surah Al-A'la berasal dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la, yang paling tinggi. Makna yang paling tinggi. Surah ini disebut dengan surah Sabbihisma rabbikal a'la atau surah Sabbihis. Al-Quran tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tapi juga kita perlu menulis Al-Quran itu sendiri. Jadi anak sekalian, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kita bertanya dulu kepada Habib. Apa bunyi ayat pertama Quran surah Al-A'la? Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikut Bapak Guru. Sabbihisma
Rabbikal a'la. Itu bunyi ayat pertama pada Quran surah Al-A'la. Jadi kita baca sesuai dengan kaidah tajwidnya, Anak-anak sekalian, siapkan buku tulisnya. Lalu kita akan menulis Quran surah Al-A'la itu. Jadi setelah kita menulis Quran surah Al-A'la, kumpulkan di atas, kemudian Bapak Guru periksa, kemudian diberikan evaluasi setelah kita mengerjakan tugas. Jadi ini salah satu bentuk uji kompetensi kalian. Jadi Pak Guru ingin mengetahui sampai mana kita mampu menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi tugas kita pada hari ini yaitu menulis Quran surah Al-A'la di kertas selembar. Jadi kita siapkan kertas selembar, kemudian kita menulis Quran surah Al-A'la sendiri. Jadi anak-anak sekalian selesai? Selesai. Jadi setelah kita menulis Quran surah Al-A'la, kumpulkan semua lembarannya ke meja di atas ini. Oke, sebagai refleksi pada hari ini anak-anak sekalian, Quran surah Al-A'la itu bukan cuma dibaca saja, bukan cuma ditulis saja, namun kita perlu mengetahui apa makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-A'la itu. Allah yang paling tinggi kan? Allah yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang paling tinggi kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sangat rendah sekali. Manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah karena Allah yang paling tinggi. Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita di hadapan Allah? Jadi pentingnya kita mempelajari Quran surah Al-A'la ini, kita menulis Quran surah Al-A'la menjadikan kita manusia yang sadar akan kedudukan kita di hadapan Allah. Menjadikan kita sebagai insan yang lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang kita bisa petik pada pelajaran kali ini menulis Quran surah Al-A'la, yang pertama adalah menambah keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat kita lebih rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada kita bahwa tiada yang paling tinggi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Saya punya kata-kata motivasi sebelum kita tutup pembelajaran kali ini. Kata Imam Syafi'i, ketika kita tidak mampu menahan perihnya belajar, maka kita siap-siap menanggung perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Jadi anak sekalian, selama kita masih bisa belajar, selama kita masih bisa menulis, selama kita masih bisa berpikir, teruslah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap umat muslim dan muslimat. Diwajibkan bagi kita dimulai dari yang lahat, dimulai dari buayan ibu sampai yang lahat. Utlubul ilma minal mahdilallah. Jadi anak sekalian, cukup sampai di sini pembelajaran pertemuan kita, yaitu Quran surah Al-A'la. Dalam poin menulis Quran surah Al-A'la dengan baik dan rapi. Jadi setelah ini, pekan depan kita akan masuk pada mengartikan Quran surah Al-A'la. Jadi anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan kita peserta didik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.